Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi yang fit untuk mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di keluarga besar SMA N 1 Tegalwaru kepada adik-adik semua yang sudah diterima. Nah, anak-anak, sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Yulianti, Ibu sebagai guru BK di SMA N 1 Tegalwaru. Nah, coba ada yang tahu nggak apa itu guru BK? Oke, jadi BK atau bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dengan cara mengenali dirinya sendiri, mengenali lingkungannya, dan mengatasi hambatan-hambatan yang dialaminya untuk merencanakan masa depannya yang lebih baik. Nah, mungkin itu sedikit ya pengenalan tentang guru BK. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi parenting. Tapi sebelum pembahasan materi, Ibu pengen tahu apakah mama papahnya atau ayah ibunya sudah ada di samping kalian? Nah, apabila belum, silakan dipanggilkan. Kenapa demikian? Karena ini materinya tentang parenting, maka penting bagi orang tua kalian juga untuk lebih memahami tentang materi hari ini. Sebelum melanjutkan ke tahap materi, kita tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadi orang tua hebat saat pembelajaran via daring. Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Pada pembelajaran online, anak dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Abu Ahmadi pada tahun 2004 mengatakan bahwa seorang anak yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan anak agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar diri anak adalah orang tua. Apalagi saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana aktivitas anak lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Maka dari itu, peran orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak dinilai sangat penting, terutama dalam memotivasi belajar anak. Karena motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan menurunkan prestasi belajar anak. Lalu, bagaimana cara orang tua untuk menyikapi hal ini? Yang paling utama adalah orang tua jangan panik dan stres dalam menghadapi perubahan ini. Saat krisis seperti sekarang ini merupakan masa adaptasi yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Banyak orang tua atau anak yang masih belum familiar terhadap teknologi. Keadaan ini pasti tidak mudah, dan ini normal. Yang kedua,
dari pihak orang tua harus sadar terlebih dahulu bahwa untuk sekarang ini kegiatan belajar mengajar bukan diliburkan, melainkan diganti metodenya dari yang awalnya tatap muka menjadi via daring. Setelah itu, barulah orang tua secara berkala menyadarkan kepada anak bahwa mereka masih berkewajiban untuk tetap belajar di rumah. Yang ketiga, usahakan fasilitas belajar online tersedia, mulai dari gadget sampai sambungan internet. Keadaan ekonomi setiap orang tua memang berbeda-beda, namun mendapatkan pendidikan yang baik merupakan hak setiap anak. Sebagai orang tua, pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Namun, apabila kondisi orang tua tetap tidak dapat menyediakan fasilitas belajar online, dapat dilakukan alternatif lain, seperti meminjam gadget pada orang terdekat, atau hal ini dapat dikomunikasikan dengan pihak sekolah agar dapat diberi kemudahan lain. Yang keempat, mengontrol jadwal kegiatan belajar mengajar online dari sekolahnya. Selalu ingatkan anak setiap pembelajaran akan dimulai. Yang kelima, menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan belajar anak. Orang tua perlu menjadi sosok yang siap membantu anaknya dalam menyiapkan atau mengerjakan tugas-tugas yang akan dihadapi oleh anak selama masa pembelajaran online. Yang keenam, saat pembelajaran online tak selesai setiap harinya, selingi dengan kegiatan lain agar anak tidak bosan. Orang tua bisa melibatkan anak dalam berbagai aktivitas rumahan, seperti memasak, berkebun, menjahit, atau berbagai kegiatan yang menarik perhatian mereka. Selain mengurangi rasa bosan, hal ini juga bisa melatih skill anak. Yang ketujuh, berikan penghargaan saat anak telah menyelesaikan tugasnya. Penghargaan kecil bisa mengilhami mereka untuk membuatnya terus menekuni aktivitasnya di saat pandemi ini. Tapi, gunakanlah penghargaan secara hati-hati. Pertama-tama, berikan hadiah yang sebanding dengan usaha anak. Setelah itu, di saat anak sudah bisa terus berusaha, ganti penghargaan dengan kata-kata pujian. Agar anak tetap merasa termotivasi saat pembelajaran online, memang tidak mudah ya. Harus banyak peran orang tua yang dibutuhkan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim dalam Kompas.com pada tahun 2020 mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi orang tua untuk lebih mengenali minat dan bakat anaknya, agar kelak orang tua bisa lebih tepat dalam merencanakan masa depan anak. Nah, tadi sudah disaksikan ya, Bapak, adik-adik semuanya, seperti yang sedang kita alami saat ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah masih memberikan aturan bahwa pembelajaran saat ini masih dilakukan secara PJJ atau secara online. Nah, tentunya ini sangat memiliki dampak ya bagi adik-adik ataupun mungkin mama papa di rumah. Tapi jangan bersedih untuk adik-adik dan jangan stres atau bingung bagi orang tua. Tetap harus semangat, meskipun pandemi kita harus lebih semangat dalam belajar. Mudah-mudahan setelah pandemi belajar kalian tetap bisa berprestasi untuk mendapatkan atau apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran daring ini tentunya sangat memiliki dampak bagi motivasi adik-adik semuanya dalam belajar. Mungkin ada yang bosan, kelelahan karena harus belajar secara daring, atau ada yang sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman
teman, tidak bisa belajar dengan sukacita di kelas ya. Nah tentunya dalam hal ini sangat penting peranan orang tua, peranan bapak ibu, peranan mama papa semuanya dalam memotivasi adik-adik agar bersemangat dalam belajar. Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa dilakukan? Apa sih peranan orang tua dalam meningkatkan motivasi adik-adik semuanya? Nah, yang pertama yaitu ayah bunda, mama papa harus tahu bahwa sekolah itu tidak libur ya. Jadi anak-anak tetap sekolah, tetap belajar, namun prosesnya atau kegiatannya yang biasanya pertemuan pergi ke sekolah sekarang diganti dengan belajarnya di rumah secara online atau daring atau melalui handphone ya. Nah, dengan mengetahui ini bapak ibu, mama papa bisa mengingatkan anak-anaknya bahwa kalian tetap harus belajar dengan secara online ya. Nah yang kedua, hal apa sih yang harus dilakukan bapak ibu, mama bunda, mama papa ya. Yang kedua yaitu menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk proses belajar secara daring. Apa aja sih? Yang pertama yaitu tentunya karena belajar secara daring adalah handphone ya. Kalau memang selain handphone ya bisa menggunakan laptop dan gadget atau alat bantu lainnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Selain tadi ya handphone dan laptop, yaitu yang kedua adalah kuota atau jaringan internet. Nah ini untuk pembelajaran daring juga diperlukan jaringan internet ya. Nah mungkin ini fasilitas yang bisa disediakan oleh bapak ibu, mama papa ya, untuk membantu adik-adik semua dalam belajar. Nah tentunya setiap orang tua itu berbeda ya dari segi ekonomi dan yang lainnya. Nah apabila memang kesulitan dalam menyediakan fasilitas, mungkin bisa meminta bantuan kepada kerabat dekat yang bisa meminjamkan handphone untuk belajar bagi adik-adik semua. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, maka pihak sekolah sangat welcome. Silahkan ayah bunda menghubungi pihak sekolah dan mengkomunikasikan tentang keadaan ayah bunda semuanya, sehingga sekolah bisa membantu adik-adik tetap belajar secara daring. Nah, yang ketiga yaitu mengontrol jadwal belajar online-nya. Nah, perlu ayah bunda tahu bahwa meskipun belajar secara online, kita juga ada jadwal belajarnya seperti belajar biasa. Jadi ada waktu-waktunya. Nah ini perlu juga diingatkan agar adik-adik semuanya tidak lupa, jangan sampai kesiangan gitu ya dalam belajar, karena pelaksanaannya tetap di pagi hari. Ayah bunda bisa meluangkan waktu ketika anak belajar, ikut mendampingi anak belajar. Nah, itu akan lebih memotivasi anak-anak agar lebih bersemangat dalam belajar, sehingga merasa diberikan perhatian. Nah, seperti itu ya. Lihat apabila kegiatan belajar ini membuat anak bosan, nah tentunya ketika sudah bosan, ayah bunda bisa mengajak adik-adik semuanya untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi rehat sejenak dari kegiatan belajar online-nya, lakukan kegiatan yang lain yang bisa membangkitkan kembali semangat dan motivasi pada adik-adik semuanya. Tentunya seperti kegiatan rumahan, boleh memasak, boleh berkebun dan yang lain sebagainya, atau melakukan hobi adik-adik semuanya, sehingga adik merasa refresh kembali sehingga bersemangat untuk belajar kembali ya. Nah selanjutnya, ketika adik-adik sudah berhasil ya dalam belajar online, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, coba ayah bunda
bisa memberikan reward atau hadiah ya kepada adik-adik semuanya, supaya adik-adik merasa terpicu atau bersemangat ketika melakukan kegiatan belajar online. Oh iya, ketika aku berhasil, aku dikasih hadiah atau dikasih ucapan selamat sama orang tua aku jadi pengen terus belajar. Nah, seperti itu ya. Dan peranan Bapak Ibu semuanya sangat penting dalam kegiatan belajar anak selama COVID ini ya. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda harus tetap semangat ya. Nah, namun kalau orang tuanya sudah sangat semangat ya, sudah sangat membantu memberikan fasilitas, tapi kalau adik-adiknya tidak memotivasi dirinya sendiri, itu juga tidak ya. Jadi orang tuanya semangat, ayah bundanya semangat, anaknya juga, adik-adik semua juga harus semangat ya. Kalau semangat dua-duanya, jadi belajarnya semangat gitu ya. Oke, mungkin kita berharap semoga meskipun pembelajaran daring, adik-adik bisa belajar dengan giat dan maksimal ya. Oke, untuk pembahasan kali ini tentang peranan orang tua dalam pembelajaran online mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi hari ini. Selamat mengikuti MPLS buat adik-adik semuanya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan berkerumun. Sekian dari Ibu, Khairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 Tegalwaru, wow keren. SMA 1 Tegalwaru luar biasa.